Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah semoga selalu sehat dan semangat dalam berpuasa dan dalam menjalankan kewajiban lainnya termasuk belajar dari rumah. Baik, kali ini kita lanjutkan pembelajaran mengenai menulis karya ilmiah. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang betapa pentingnya karya ilmiah. Kemarin kita jadi tahu bahwa ternyata minyak goreng bekas atau minyak jelantah bisa diolah menjadi bahan bakar biodiesel yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, diantaranya para nelayan di Makassar. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara membuat karya ilmiah. Namun, kita tidak akan bisa membuat karya ilmiah tanpa mengetahui apa itu karya ilmiah, apa saja jenis-jenis karya ilmiah, bagaimana struktur karya ilmiah. Baru kita akan membahas bagaimana cara membuat karya ilmiah. Namun sebelumnya saya sarankan kamu pakai headset atau pakai speaker karena suara saya bisa jadi terdengar kurang jelas sebab campur dengan suara-suara kendaraan lewat. Maklum, rumah saya di pinggir jalan lintas. Ya, kita bahas yang pertama, pengertian karya ilmiah. Kalau kita lihat KBBI, karya ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta dari observasi atau pengamatan, eksperimen atau uji coba, dan kajian pustaka atau kajian terhadap buku-buku. Kalau kita lihat dari pengertian ahli, ya dalam hal ini dari Sujana, dikatakan bahwa karya ilmiah adalah hasil penelitian ilmiah yang disusun dengan memperhatikan sistematika tahapan berpikir ilmiah dan teknik penulisan ilmiah. Jadi kita bisa melihat bahwa karya ilmiah dibuat berdasarkan penelitian ilmiah dengan menggunakan kaidah ilmiah. Dan kalau kita hubungkan dengan contoh-contoh sebelumnya, karya ilmiah itu bisa dibuat oleh kelompok atau oleh seseorang. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan penelitian atau kajian oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan prinsip atau kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah adalah persyaratan atau aturan yang berlaku dalam kegiatan ilmiah termasuk dalam penyusunan karya ilmiah. Di antaranya adalah yang pertama, sistematis, yaitu teratur berdasarkan sistem tertentu. Jadi sebuah karya ilmiah dibuat dengan sistem atau aturan tertentu yang harus dimulai dari tahapan identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian diikuti kajian teoritis, penggunaan metodologi penelitian, lalu dilakukan penelitian, dilakukan pengumpulan data, analisis data, sampai ditarik kesimpulan, lalu ditulis seluruh referensinya menjadi sebuah karya tulis. Itulah yang namanya karya ilmiah. Lalu yang kedua, harus objektif, yaitu sesuai keadaan yang sebenarnya dari objek. Ketika meneliti minyak jelantah menggunakan bahan tertentu, seperti kemarin menggunakan kulit pisang kepok, maka fakta yang didapat dari penelitian tersebut, datanya itu harus diungkapkan apa adanya, tidak boleh ditambah dengan dugaan atau asumsi dari peneliti. Ketiga, harus referensial, artinya harus berlandaskan rujukan yang kredibel. Jadi di dalam karya ilmiah digunakan teori-teori yang sumbernya, buku-bukunya yang digunakan atau jurnal-jurnal penelitian digunakan itu harus bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ada sebetulnya banyak bagian dari kaidah ilmiah lainnya, tapi kita bahas 3 ini saja dulu. Nah, kemudian kita bahas apa saja jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah bisa berupa makalah, karya ilmiah akademis seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Yang pertama, makalah. Makalah ada karya ilmiah yang mengulas suatu permasalahan atau topik berdasarkan analisis ilmiah, logis, sistematis, berlandaskan referensi, dan sebagainya. Jadi makalah itu bisa mengulas sebuah permasalahan atau topik ya. Kalau masalah seperti yang saya contohkan kemarin ya, masalah makna mudik dan pulang kampung begitu ya. Kalau topik bisa diambil dari topik-topik yang kamu bahas di sekolah. Misalnya tentang pH ya, ada asam basa ya, kamu bisa mengulas itu kemudian dihubungkan dengan keadaan di sekitar kamu ya, apakah air mineral misalnya yang digunakan itu cocok atau tidak ya, pH-nya dan sebagainya. Jadi bisa diambil topik-topik dari pelajaran di sekolah atau bisa pula diambil dari masalah-masalah di kehidupan sehari-hari ya, baiklah masalah lingkungan ya, masalah sampah, masalah ekonomi, sosial, dan sebagainya. Contohnya ini ya,
makalah berjudul Makna Mudik dan Pulang Kampung secara Semantik dan Pragmatik. Ya, kalau ini jelas ya, yang diulas adalah makna kedua unit bahasa tersebut ya, secara semantik dan pragmatik. Berikutnya, karya ilmiah dapat berupa karya ilmiah akademis, yaitu karya ilmiah yang memaparkan sebuah hasil penelitian sebagai persyaratan memperoleh gelar akademik sarjana ya, S1, magister yaitu S2, dan doktor S3. Jadi karya ilmiah yang dimaksud di sini adalah karya ilmiah yang ditulis oleh orang-orang yang ingin mendapatkan gelar akademik seperti itu ya. Contohnya adalah ini. Karya ilmiah berjudul Pemanfaatan kulit pisang gepok terhadap penurunan angka bilangan peroksida pada minyak goreng bekas di Kelurahan Mabar ya, di Medan. Lalu yang ketiga adalah karya ilmiah berupa artikel ilmiah, yaitu karya ilmiah yang menguraikan gagasan ilmiah atau hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau diperlombakan dalam lomba karya ilmiah. Nah, ini karya ilmiah ini bisa berupa gagasan ilmiah saja atau bisa pula berupa hasil penelitian ilmiah. Contohnya ini. Pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel untuk bahan bakar bus kampus Universitas Andalas di Padang ya. Nah, ini adalah hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Tapi artikel ilmiah tidak selalu berupa hasil penelitian, tapi bisa berupa gagasan saja. Misalnya ini juga gagasan tentang pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan bakar biodiesel bus kampus. Ini bisa disampaikan gagasannya saja. Penelitiannya belum dibuat, tapi disampaikan gagasannya, diuraikan dalam artikel secara sistematis ya, berdasarkan referensi yang dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi karya ilmiah juga, yaitu karya ilmiah berupa artikel gagasan ilmiah. Nah, itulah 3 contoh karya ilmiah. Sekarang kita bahas mengenai struktur atau sistematika karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Tentu strukturnya berbeda-beda tergantung pada jenis karya ilmiah yang dibuat. Pertama, kalau dia makalah, maka strukturnya itu nanti kita bahas ada beberapa, tapi kita lihat contohnya ini ya. Jadi makalah itu ini, makna mudik dan pulang kampung secara semantik dan pragmatik ya. Kalau kita lihat strukturnya, ada pendahuluan, ada pembahasan, kemudian ada penutup. Lalu ada daftar pustaka. Nah, di pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan manfaat pembahasan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah di dalamnya itu harus ada betul-betul latar belakang yang jelas ya, dan rumusan yang jelas. Latar belakang itu merupakan dasar-dasar alasan dilakukannya pembahasan dalam makalah tersebut. Contohnya kalau kemarin yang kita lihat di makalah tentang mudik dan pulang kampung, itu dilandasi atau dilatar belakangi oleh adanya perdebatan masyarakat tentang makna mudik dan pulang kampung yang dipicu oleh adanya pembedaan makna keduanya dari Pak Jokowi ya, ketika diwawancarai di Mata Najwa begitu ya. Tapi masyarakat dan banyak orang itu melihat ternyata makna mudik dan pulang kampung itu kata mereka sama saja, tidak ada bedanya. Tapi sebagian pihak menyatakan ada bedanya begitu ya. Jadi karena itu ditulislah makalah sebagai kajian akademis ya, kajian kebahasaan yang membahas apakah makna mudik dan pulang kampung itu sama atau tidak. Kemudian pembahasan tersebut difokuskan pada makna mudik dan pulang kampung dari sisi semantik dan pragmatik. Jadi ada rumusan yang spesifik ya. Jadi tidak dibahas dari pendekatan linguistik lainnya, hanya dibahas dari 2 pendekatan tadi ya. Pendekatan semantik dan pendekatan pragmatik. Berdasarkan rumusan tersebutlah dibuat tujuan pembahasan ya. Lalu diikuti dengan manfaat pembahasan. Nah, berikutnya ada di dalam sebuah makalah itu bagian yang namanya pembahasan. Di dalamnya terdapat landasan teori dan ulasan. Landasan teori itu maksudnya adalah teori-teori yang digunakan dalam pembahasan tersebut. Misalnya tadi membahas tentang makna mudik dan pulang kampung secara semantik dan pragmatik, maka akan disampaikan di dalam makalahnya itu teori-teori tentang semantik dan teori tentang pragmatik. Lalu ulasan itu adalah ulasan mengenai apakah makna mudik dan pulang kampung sesuai dengan teori semantik dan pragmatik itu sama atau tidak begitu ya. Jadi diulas seperti itu. Kemudian ada bagian yang namanya bagian penutup. Di dalamnya terdapat simpulan dan saran. Tapi bisa jadi dalam sebuah makalah hanya ada bagian simpulan saja, tidak ada saran.
Yang terpenting adalah bagian simpulan memang, dan simpulan ini harus didasarkan pada pembahasan, dan pembahasan tersebut harus sesuai dengan tujuan di bagian pendahuluan. Jadi ada benang merah yang tersambung antara pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian harus dipahami bahwa dalam makalah itu bisa saja bentuknya itu terurai, misalnya makalah, kemudian judulnya disampaikan, lalu diikuti dengan pendahuluan, pembahasan, penutup, atau dibuat per poin ya. Judul makalahnya kemudian dibuat bab 1 pendahuluan, A latar belakang masalah, B rumusan masalah, C tujuan pembahasan, D manfaat pembahasan. Kemudian bagian 2 ya, bab 2 pembahasan, diikuti A landasan teori, B ulasan begitu ya. Tapi tidak mesti seperti itu, bisa saja diuraikan langsung ya. Pendahuluan, pembahasan, penutup, lalu di dalamnya tidak ada poin-poin A, B, C, D lagi, tapi isinya dari paragraf-paragrafnya itu berisi sesuai dengan yang ada di sini ya, ada latar belakang, ada rumusan, dan tujuan. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda, tapi isinya sama. Kemudian perlu dipahami bahwa bisa saja di dalam sebuah makalah itu dilengkapi dengan cover atau halaman judul ya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi ya, sesuai dengan kebutuhan penulisan. Kalau kamu ingin menulis untuk lembaga di sekolah misalnya atau di kampus, bisa jadi diminta cover, diminta kata pengantar atau daftar isi, pun diminta untuk memenuhi persyaratan di lembaga atau di tempat yang kamu tulis makalahnya di sana ya. Nah itu makalah. Nah sekarang karya ilmiah akademis. Contohnya ini ya, pemanfaatan kulit pisang kepok terhadap penurunan angka bilangan peroksida pada minyak goreng bekas di Kelurahan Mabar. Ini karya ilmiah akademis untuk skripsi ya. Nah kita lihat strukturnya apa saja. Dalam sebuah karya ilmiah akademis itu ada 3 bagian ya, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di bagian awal terdapat halaman judul, ada halaman pengesahan, ada abstrak, ada kata pengantar, ada daftar isi, dan sebagainya. Bisa jadi ditambah dengan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran ya, tergantung pada lembaganya tadi ya. Kemudian ada bagian utama, yaitu yang terdiri dari pendahuluan. Nah ini ada bab 1 pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, pembatasan, rumusan, tujuan, dan manfaat. Di sini seperti di makalah tadi ya. Kemudian bab 2-nya itu ada landasan teoretis yang berisi kerangka pemikiran, kerangka konseptual, dan hipotesis. Jadi ini seperti di makalah tapi ditambah dengan hipotesis. Jadi ada anggapan awal sebelum dilakukan penelitian, seperti itu ya. Jadi ada hipotesis kulit pisang gepok dapat mengurangi angka bilangan peroksida dalam minyak jelantah. Seperti itu hipotesisnya. Nah, berikutnya bab ketiganya ada metodologi penelitian. Di dalamnya terdapat lokasi, waktu, populasi, sampel penelitian. Kemudian ada metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan sebagainya. Ini nanti akan saya berikan contohnya di grup ya. Jadi secara lengkap dari cover sampai bagian lampiran-lampirannya kamu akan baca sendiri, maka insya Allah lebih mudah dipahami ketika kamu baca karya ilmiahnya ya. Kemudian ada bab keempatnya itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi tadi berdasarkan metodologi penelitian yang dibuat, kemudian dilakukan penelitian. Nah penelitian tersebut mengambil data, dan datanya itu dianalisis ya, dibahas di dalam bab 4. Kemudian bab 5-nya berisi penutup. Di dalamnya ada simpulan dan ada saran ya. Seperti itu. Jadi dalam sebuah karya ilmiah akademis nanti akan ada 5 bab: bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, dan bab penutup. Lalu ada bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan ada autobiografi nulis dan sebagainya. Namun perlu dipahami pula bahwa dalam istilah-istilah di karya ilmiah akademis ini bisa jadi berbeda yang saya sampaikan dengan yang kamu dapatkan dari sumber lain. Misalnya di bab 2 landasan teoritis, bisa jadi kamu dapatkan informasinya dari lembaga lain, dikatakan bahwa bukan landasan teoritis tapi kerangka teoritis atau kajian pustaka. Jadi istilahnya bisa jadi berbeda-beda tapi sebetulnya isinya sama. Yang di dalamnya itu adalah kerangka pemikiran, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian ya, seperti itu. Nah ini karya ilmiah akademis. Sekarang kita bahas tentang karya ilmiah berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah contohnya ini ya, pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel untuk bahan bakar bus kampus Universitas Andalas di Padang. Nah ini dimuat di jurnal penelitian ya, pada volume 1
nomor 2 bulan November tahun 2012 ya. Nah, ini artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel ilmiah terdapat 2 ya, artikel penelitian hasil penelitian, ada artikel gagasan ilmiah. Nanti saya sampaikan. Yang pertama, di dalam sebuah artikel penelitian ada yang namanya abstrak, kemudian pendahuluan, lalu metodologi, lalu hasil dan pembahasan, kemudian ada penutup, selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, ini berbeda dengan artikel gagasan ilmiah. Contohnya ini ya. Jadi di dalam sebuah artikel gagasan ilmiah ada abstrak, ada pendahuluan, ada kajian teori, dan ada daftar pustaka. Nah, kita lihat ada perbedaan yang jelas di sini ya. Jadi di dalam artikel gagasan ilmiah tidak ada yang namanya metodologi ya. Metodologi itu dibuat karena ingin melakukan penelitian. Tentunya harus menggunakan metode, makanya dibuat di dalam penulisannya. Nah, kalau artikel gagasan ilmiah itu tidak dibuat metodologi karena dia tidak dilakukan penelitian. Contohnya dari sini ya, dari artikel yang sama kita lihat. Nah, ini bisa dijadikan sebuah artikel gagasan ilmiah, tapi bisa juga dijadikan artikel penelitian ilmiah. Kalau dia belum dilakukan penelitian, maka dibuat menjadi artikel gagasan ilmiah, dan di dalamnya tidak ada metodologi penelitian dan tidak ada hasil dan pembahasan karena memang belum dilakukan penelitian, seperti itu ya. Jadi berupa gagasan ilmiah saja yang disampaikan secara sistematis, secara ilmiah ya, berdasarkan referensi-referensi dan penalaran yang logis ya, seperti itu. Nah, ini artikel ilmiah. Sekarang kita bahas langkah-langkah membuat atau menulis karya ilmiah. Tentunya tahapan menulis karya ilmiah berbeda-beda tergantung pada jenis karya ilmiah yang hendak dibuat ya. Hanya saja secara umum tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kalau kita ingin membuat makalah, maka ada tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama kali, menemukan atau mengidentifikasi masalah atau topik ya. Masalah atau topik. Kalau masalah ini bisa diambil dari masalah lingkungan ya, seperti sampah ya, seperti limbah minyak goreng dan lain-lain. Kalau topik bisa diambil dari topik-topik materi pembelajaran yang didapatkan di sekolah, misalnya tentang asam basa ya, tentang pH air ya, kemudian tentang embriogenesis misalnya, atau dari pelajaran agama misalnya tentang musyawarah di dalam pemilihan atau pengangkatan Khalifah Umar misalnya. Itu bisa dibuat menjadi makalah ya. Nah, kalau kita bahas sekarang adalah makalah yang berjudul Makna Mudik dan Pulang Kampung secara Semantik dan Pragmatik. Nah, kemarin disampaikan di dalamnya masalahnya adalah adanya makna mudik dan pulang kampung yang belum jelas sehingga diperdebatkan di masyarakat. Yang ini dipicu oleh adanya pembedaan antara makna mudik dan pulang kampung oleh Pak Jokowi di dalam wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab di dalam program Mata Najwa. Setelah wawancara tersebut, ternyata banyak sekali orang yang berdebat tentang makna mudik dan pulang kampung. Kemudian diikuti dengan adanya pandangan-pandangan para pakar bahasa ya tentang makna mudik dan pulang kampung apakah sama atau tidak. Namun perdebatan tidak selesai juga ya, karena masing-masing pihak masih bertahan pada pandangan masing-masing. Ada yang mengatakan makna keduanya sama saja, tapi ada yang mengatakan sebaliknya, yaitu berbeda. Nah, karena itu dilihat jelas masalahnya adalah makna mudik dan pulang kampung yang masih diperdebatan. Itulah yang menjadi identifikasi masalah dalam makalah tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan tujuan atau rumusan. Di makalah kemarin disampaikan bahwa rumusannya adalah menjelaskan makna mudik dan pulang kampung secara semantik dan pragmatik, yang dibuat dalam kalimat pertanyaan ya. Jadi, apakah makna mudik dan pulang kampung sama secara semantik? Apakah makna mudik dan pulang kampung sama secara pragmatik, begitu ya. Jadi tujuan itu dirumuskan atau ditulis berdasarkan rumusan masalah. Jadi tadi ada masalah mudik dan pulang kampung, maknanya masih diperdebatkan, maka perlu ada kajian semantik dan pragmatik, dan itulah yang menjadi fokus penelitian. Itulah yang disebutnya namanya menentukan tujuan pembahasan. Berikutnya adalah mencari referensi. Nah, referensi ini adalah bahan-bahan ya, buku-buku atau artikel-artikel jurnal penelitian yang bisa dirujuk, yang bisa dijadikan landasan untuk memperkuat teori-teori dalam sebuah kajian atau pembahasan. Nah, kalau kita lihat contoh kemarin, digunakan buku-buku tentang semantik dan pragmatik. Lalu langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Nah, ini tergantung pada jenis penelitiannya. Di makalah yang kemarin dikumpulkan data berupa transkripsi dialog tentang mudik dan pulang kampung dalam wawancara Mata Najwa. Karena
Transkripsi tersebutlah yang nanti dijadikan landasan untuk menganalisis makna mudik dan pulang kampung dari sisi pragmatik, karena pragmatik adalah ilmu bahasa yang mengkaji makna sesuai dengan situasi ujarnya. Jadi harus dilekatkan dengan konteks ya, dengan situasi pengucapan makna mudik dan pulang kampung dalam wawancara mata najwa, seperti itu ya. Tapi kalau makalahnya tidak seperti itu, tujuannya hanya mengulas atau mengurai suatu topik, misalnya tentang elektrolisis atau topik tentang embriogenesis misalnya, atau topik tentang pH atau tentang musyawarah pengangkatan Khalifah Umar, maka hanya digunakan referensi-referensi untuk menjelaskan topik-topik tersebut, tidak diambil data, seperti itu ya. Jadi makalah bisa jadi ada tahapan mengumpulkan data, tapi bisa jadi ya, tidak ada, jadi hanya sampai pada tahapan mencari referensi, lalu diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu memberikan uraian atau ulasan. Nah, kalau kita lihat di makalah kemarin, ternyata ada ulasan tentang makna mudik dan pulang kampung secara semantik dan pragmatik. Kalau yang pragmatik kita lihat diulas dengan didahului adanya transkripsi dialog ya, lalu diikuti dengan analisis atau ulasan maknanya berdasarkan pendekatan pragmatik. Nah, kalau topik kamu diambil dari materi sekolah, misalnya tentang elektrolisis atau tentang embriogenesis, maka itu disampaikan uraiannya saja ya. Jadi diuraikan apa itu embriogenesis ya, bagaimana tahapan terbentuknya embrio, bagaimana tahapan tumbuhnya, bagaimana perkembangannya ya, berapa lama untuk menghasilkan zigot, kemudian ada embrio menghasilkan fetus dan sebagainya, itu diuraikan saja, tidak diambil datanya. Jadi tahapannya langsung memberikan uraian. Lalu berikutnya adalah tahapan menyimpulkan hasil uraian atau hasil ulasan ya. Jadi kalau kita dilihat di makalah kemarin, itu ada simpulan tentang makna mudik dan pulang kampung secara semantik dan pragmatik, yang dikatakan di dalam makalah tersebut adalah sama. Jadi baik secara semantik maupun pragmatik, makna mudik dan pulang kampung adalah sama. Ini tergantung hasil ulasan ya di dalam makalah tersebut. Nah, kalau kamu buat makalah tentang embriologi tadi ya, tentang embriogenesis ya, tentunya kamu harus buat simpulan berdasarkan hasil uraian yang kamu bahas di makalah. Nah, inilah langkah-langkah membuat karya ilmiah berupa makalah. Sekarang kita bahas mengenai langkah-langkah membuat karya ilmiah yang berupa karya ilmiah berbasis penelitian. Apakah itu penelitiannya untuk kebutuhan akademis ya, memperoleh gelar sarjana, atau untuk perlombaan dalam lomba karya ilmiah penelitian. Nah, itu kita bahas berdasarkan contoh yang tadi ya, yang saya bagikan tadi. Nah, contohnya pemanfaatan kulit pisang gepok terhadap penurunan angka bilangan peroksida pada minyak goreng bekas di Kelurahan Mabar ya. Ini kelurahan di Medan ya. Nah, langkah yang dilakukan dalam membuat karya ilmiah berbasis penelitian adalah yang pertama sama ya, menemukan atau mengidentifikasi masalah penelitian. Contohnya yaitu banyaknya penggunaan minyak goreng bekas di Mabar ya. Jadi baik oleh tukang-tukang gorengan maupun oleh pabrik-pabrik makanan ya, atau restoran ya, atau rumah makan ya, yang menggunakan minyak goreng bekas dengan kadar yang peroksida yang tinggi seperti itu. Jadi perlu dilakukan penelitian. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan batasan, rumusan, dan tujuan penelitian. Nah, yang di sini contohnya adalah mengetahui apakah kulit pisang gepok dapat menurunkan angka bilangan peroksida pada minyak goreng bekas di Mabar. Jadi masalahnya yang diidentifikasi atau ditemukan adalah adanya penggunaan minyak goreng bekas. Lalu masalah itu mau diapakan? Mau diberi solusi, yaitu mau dijernihkan dengan menggunakan kulit pisang gepok. Nah, untuk tahu apakah sudah jernih atau tidak, maka itu diukur bilangan peroksidanya ya. Jadi ada standar, ada patokan tertentu minyak goreng itu layak atau tidak ya, itu tergantung pada bilangan peroksidanya. Nah, langkah berikutnya adalah mencari referensi penelitian. Contohnya mencari buku-buku mengenai peroksida, kemudian mencari buku-buku tentang metode penelitian eksperimen. Karena dalam penelitian pemanfaatan kulit pisang gepok ini itu digunakan metode penelitian eksperimen, maka dicarilah buku-buku tentang metode eksperimen. Kemudian dicari juga buku-buku tentang konsep apa itu peroksida ya, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah menentukan metode penelitian ya. Jadi yang dilakukan itu adalah menguji kulit pisang gepok untuk menurunkan kadar angka bilangan peroksida, maka itu
itu harus dengan metode apa? Ya dengan metode eksperimen. Jadi metode penelitian itu ada banyak ya. Ada metode eksperimen, ada yang non eksperimen, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya, ada yang ke lapangan penelitiannya, ada yang penelitian kepustakaan. Kalau kepustakaan itu hanya meneliti buku-buku ya, misalnya meneliti kandungan nilai-nilai religi ya, agama di dalam novel Air Cinta misalnya, atau kandungan nilai-nilai edukasi dalam novel Laskar Pelangi ya. Jadi itu melakukan penelitian terhadap kepustakaan, terhadap buku, dan itu menjadi karya ilmiah juga walaupun buku yang diteliti itu adalah karya sastra ya, seperti itu. Nah, jadi digunakan metode tertentu dalam penelitian tergantung tujuan penelitiannya. Berikutnya adalah melakukan penelitian. Jadi setelah disusun metode penelitiannya secara sistematis, maka harus dilakukan penelitian untuk mengambil data. Dalam hal ini contohnya adalah menguji coba penggunaan kulit pisang gepok dan mengukur angka bilangan peroksida dalam minyak goreng bekas, tentunya di Kelurahan Mabar ya. Lalu langkah berikutnya adalah mengolah, menganalisis, dan membahas data penelitian. Jadi setelah dilakukan penelitian, diambil datanya berupa angka ukuran, kadar ya, angka bilangan peroksida setelah diuji coba dengan kulit pisang gepok apakah berhasil atau tidak ya. Jadi data hasil uji coba tersebut ya, atau hasil pengukuran bilangan peroksida tersebut ya, yang dianalisis ya, dibahas apakah memang kadarnya terlihat turun atau tidak begitu ya. Lalu berikutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian. Jadi setelah dilakukan analisis data, maka diikutilah langkah berikutnya, yaitu menyimpulkan penelitian yang berupa apakah bilangan peroksida dapat diturunkan dengan menggunakan kulit pisang gepok atau tidak. Jadi simpulannya itu harus sesuai dengan analisis data penelitian di langkah sebelumnya ya. Seperti inilah contoh langkah-langkah membuat karya ilmiah berbasis penelitian. Mungkin ini saja yang kita bahas dalam pertemuan ini, atau dalam video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.